Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya Elviana Berusmbiring, NIM AFB 118008 akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan konseling person center. Nah, di sini adalah latar belakangnya. Pendekatan konseling berpusat pribadi dikembangkan oleh Carl Ransom Rogers pada tahun 1940-an. Munculnya pendekatan ini didasarkan pada konsep psikologi humanistik sebagai reaksi terhadap direktif konseling dan pendekatan psikoanalisis. Perkembangan pendekatan ini terjadi pada masing-masing periode. Pendekatan ini berparadigma humanistik yang menekankan pada pengalaman konseli saat sekarang dan di sini, atau here and now, dibandingkan fokus pada akar permasalahan saat masa kanak-kanak atau psikodinamik, maupun pencapaian pola perilaku baru di masa yang akan datang atau behaviorisme. Pendekatan ini meletakkan konseli sebagai pusat konseling, karena konseli adalah orang yang paling tahu tentang dirinya dan dapat menemukan tingkah laku yang pantas bagi dirinya. Di sini ada konsep dasar dari pendekatan konseling person center. A. Hakikat manusia. Pendekatan konseling berpusat pribadi memiliki pandangan bahwa individu pada dasarnya baik. Rogers menyatakan bahwa manusia memiliki karakteristik positif, berkembang ke arah yang lebih baik atau aktualisasi diri, konstruktif, realistik, dan dapat diandalkan. Terambil dari Galading 2012. Pandangan lain tentang hakikat manusia dalam perspektif pendekatan konseling berpusat pribadi, Thompson et al. 2004, bahwa setiap manusia memiliki worth dan dignity dalam diri sehingga layak diberikan penghargaan, memiliki kapasitas untuk mengatur dirinya sendiri, dapat memilih nilainya sendiri, dapat belajar untuk bertanggung jawab secara konstruktif, memiliki kapasitas untuk mengatasi perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya sendiri, memiliki potensi untuk berubah cara konstruktif, dan dapat berkembang ke arah hidup yang penuh dan memuaskan. Secara rinci, hakikat manusia menurut pendekatan berpusat pribadi adalah sebagai berikut. 1. Manusia mempunyai potensi untuk memahami diri dan mengatasi masalahnya sendiri. Yang kedua, berkembang ke arah yang lebih baik atau aktualisasi diri. Ketiga, manusia melakukan sesuatu berdasarkan persepsinya. Yang keempat, setiap manusia pada dasarnya baik sesuai dengan harkat dan martabat. Yang kelima, dapat bertanggung jawab dan konstruktif. Konseling person center berakar pada kesanggupan individu untuk sadar dan mampu membuat keputusan sendiri. B. Struktur kepribadian. Menurut Corey 2016, pendekatan berpusat pribadi dibangun atas video hipotesis dasar, yaitu yang pertama, setiap orang memiliki kapasitas untuk memahami keadaan dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengatur kembali kehidupannya menjadi lebih baik. Kedua, kemampuan seseorang untuk menghadapi keadaan ini dapat terjadi dan ditingkatkan jika konselor menciptakan kehangatan, penerimaan, dan memahami relasi konseling yang sedang dibangun. Rogers menekankan kepribadian itu berubah dan berkembang, bukan pada aspek struktural kepribadian, namun jika ditinjau dari harkat pribadi manusia. Rogers mengajukan 3 konstruk pokok dalam teorinya, yaitu 1. Organisme, 2. Medan fenomena atau fenomena file, 3. Self. C. Asumsi tingkah laku bermasalah. Dalam pendekatan konseling berpusat pribadi, seseorang dikatakan menjadi pribadi yang bermasalah secara psikologi apabila mengalami kondisi 1. Penghargaan bersyarat, 2. Inkongruensi atau tidak kongruent, ketiga, memiliki sikap defensif atau membela diri, keempat, disorganisasi. Ketiga, ada tujuan dan proses konseling. A. Tujuan konseling. Tujuan konseling berpusat pribadi yaitu agar individu atau konseli dapat mencapai karakteristik pribadi yang beraktualisasi diri atau berfungsi penuh. Manusia yang berfungsi secara penuh, cirinya 1.
memiliki keterbukaan terhadap pengalaman. Kedua, memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Ketiga, mengevaluasi berdasarkan internalnya sendiri. Yang keempat, keinginan berkelanjutan untuk berkembang. Konseling pada dasarnya bertujuan mereorganisasikan konsep diri konseli melalui fasilitas sikap Guyanese, empati, dan conditional positive regard. Tujuan konseling tercapai yang ditandai dengan kondisi hubungan konseling yang fasilitatif, yaitu konselor dan konseli berada dalam kontak psikologis. Konselor memberikan penghargaan positif tanpa syarat. Konselor memahami dunia internal konseli dan mengkomunikasikannya kepada konseli, dan konseli menyadari konsekuensi penerimaan positif tidak bersyarat. B. Peran dan fungsi konselor. 1. Peran dan fungsi konselor dalam setting konseling individu. Peran konselor dalam konseling person center berakar pada cara dan sikap konseli, bukan teknik untuk membuat konseli untuk melakukan sesuatu hal. Itu tugas konselor adalah lebih sebagai fasilitator daripada pengarah. Peran konselor adalah fasilitator dan reflektor. C. Pengalaman konseli. Perubahan dalam konseling tergantung pada pandangan konseli, baik dari pengalaman mereka sendiri dalam konseling atau sikap dari konselor. Jika memiliki kesempatan untuk menjelajahi berbagai pengalaman yang meliputi perasaan, keyakinan, perilaku, dan cara pandang. Dalam proses konseling, konseli diharapkan memiliki perubahan. Perubahan yang dituju ialah perubahan dalam proses konseling. Perhatian konseli dipusatkan pada keadaan sekarang ini tanpa menggali-gali secara mendalam dalam hatinya. Konselor tidak mencoba untuk mengadakan diagnosis, tetapi konselor membantu konseli mengakui dan mengungkapkan seluruh perasaan yang dialami sekarang ini, serta menghayatinya dengan harapan konseli pada suatu ketika akan meninjau segala perasaan itu secara lebih objektif. D. Tahapan konseling. Pendekatan person center adalah proses konseling yang fleksibel dan tergantung dari proses komunikasi antara konselor dan konseli. Suasana konseling dalam pendekatan person center perlu adanya suatu hubungan interpersonal yang efektif, sehingga dapat terjalin hubungan baik dari awal, dan hal ini akan memberikan dampak positif dalam keberlangsungan proses konseling. Tahapan konseling berpusat pribadi dijelaskan dalam beberapa tahap sebagai berikut. 1. Menciptakan kondisi dan hubungan fasilitatif. 2. Memberikan kebebasan konseli untuk mengekspresikan perasaannya. Ketiga, mengidentifikasi perasaan konseli. Keempat, mengembangkan pemahaman konseli. Kelima, merefleksikan pengalaman untuk terbuka pada perubahan. E. Teknik konseling. Sebagian besar pendekatan konseling memiliki teknik konselingnya masing-masing. Pada pendekatan berpusat pribadi ini, orientasinya menekankan pada hubungan konseli-konselor dengan teknik keterampilan komunikasi konseling. Dalam konseling person center, penekanan teknik konseling yang digunakan lebih kepada kepribadian, keyakinan, dan sikap konselor. Teknik dasar komunikasi konseling berpusat pribadi, Leeson dan Smith dalam Erfurt 2004 antara lain: 1. Active listening. 2. Reflection of thoughts and feeling. Yang ketiga, clarification. Yang keempat, summarization. Yang kelima, confrontation. Dan yang keenam, open-ended systematic. Pada dasarnya, keterampilan dasar konseling yang diaplikasikan dalam konseling berpusat pribadi yaitu: 1. Acceptance. 2. Lead atau open question. Yang ketiga, restatement and paraphrasing. Yang keempat itu reflection of thoughts and feeling. Yang kelima ada clarification. Yang keenam ada confrontation. Yang ketujuh ada reassuration. Dan yang kedelapan ada summary. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknik dalam konseling person center adalah acceptance, reassurance, reflection of feeling,
lead atau open question, active listening, restatement, paraphrasing, clarification, summary interpretation, confrontation. Teknik ini digunakan karena konseling person-centered lebih menekankan pada bagaimana seorang konseli menyelesaikan masalah dengan mengandalkan potensi yang ada pada dirinya. Demikian penjelasan saya Yesus sumber kekuatan, mungkin sedetik pun kau dia akan lepaskan. Keluhan dia dengarkan.